Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas sedikit hal tentang teknik dan instrumen pada pengumpulan data pada materi yang berkaitan dengan metodologi penelitian pendidikan. Oke, kita langsung saja. Yang seperti halnya kebanyakan kita tahu bahwa pada penelitian itu pasti kita akan memerlukan cara ataupun teknik dalam mengumpulkan data penelitian. Nah, pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan juga berbagai cara atau teknik. Setting penelitian itu bisa dilakukan secara ilmiah ya, yang kita sebut dengan natural setting, atau juga penelitian itu bisa kita lakukan di laboratorium, atau juga bisa kita lakukan di rumah dengan berbagai sumber, ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian ada beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang bisa menjadi sumber data yang kita sebut dengan sumber primer dan juga sumber sekunder. Salah satu hal terpenting pada sebuah penelitian adalah bagaimana cara mengumpulkan data dengan baik. Ada beberapa cara atau teknik yang bisa dilakukan seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Antara lain, data bisa kita kumpulkan dengan cara wawancara, dengan kuesioner, ataupun dengan atau melalui observasi atau pengamatan. Nah, apa itu instrumen penelitian? Seperti halnya yang saya kutip dari bukunya Prof. Sugiono yang diterbitkan pada tahun 2017 pada halaman 102 sampai dengan 103 bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Kemudian menurut bukunya Suharsimi Aripunto yang diterbitkan di tahun 2014, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga data itu bisa diolah dengan mudah. Instrumen penelitian, jumlah instrumennya juga bergantung pada jumlah berapa banyak variabel penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nah, misalkan ya, di sini ada penelitian yang berjudul pengaruh gaya belajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Maka minimal ada 2 instrumen yang diperlukan, yaitu instrumen untuk mengukur gaya belajar dan yang kedua instrumen untuk mengukur motivasi belajar siswa. Namun yang perlu diingat pada sebuah penelitian, misalkan dengan judul pengaruh gaya belajar guru terhadap motivasi belajar siswa ini, kemudian pada rumusan pertanyaannya ada beberapa hal yang ditanyakan, misalkan bagaimanakah pengaruh gaya belajar guru terhadap motivasi belajar, hanya itu saja yang ditanyakan pada rumusan penelitian, maka mungkin kita cukup menyiapkan instrumen bagaimana mengukur gaya belajar dan juga instrumen untuk mengukur motivasi belajar siswa. Namun pada judul-judul penelitian yang lain, misalkan pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, kemudian pada rumusan penelitiannya tidak hanya menanyakan tentang bagaimana pengaruh, tetapi juga menanyakan bagaimana keterlaksanaan pembelajaran ditinjau dari aktivitas guru, maka instrumen yang juga perlu disiapkan adalah instrumen terkait dengan keterlaksanaan aktivitas guru tersebut. Oke, untuk instrumen akan dijelaskan lebih lanjut. Kita geser ke slide berikutnya. Nah, sebelum ke contoh-contoh beberapa instrumen penelitian, ada sedikit tips tentang bagaimana cara menyusun instrumen penelitian yang baik. Dan ini juga saya kutip dari bukunya Prof. Sugiono di tahun 2017. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan dalam menyusun instrumen penelitian adalah mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Ini perlu sekali sehingga kita bisa pas dan tepat dalam menentukan instrumen apa saja yang perlu kita siapkan. Kemudian
mendefinisikan variabel atau dalam kata lain definisi operasionalnya. Selanjutnya yaitu menentukan indikator yang akan diukur, dan setelah indikator yang akan diukur tahu, baru kita menentukan butir pertanyaan atau butir pernyataan. Memang pada instrumen penelitian tidak hanya berupa pertanyaan, tapi juga bisa berupa pernyataan. Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa instrumen penelitian itu harus minimal memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Jadi sebuah instrumen yang baik, dia harus valid dan juga dia harus reliable. Oke, kita akan masuk kepada macam-macam teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada kesempatan saat ini, saya tidak akan terlalu banyak membahas jenis-jenis metode dan instrumen. Ada beberapa saja yang akan saya sajikan di sini. Yang pertama yaitu tentang tes dan instrumen tes. Jadi pada sebuah penelitian, teknik pengumpulan data bisa menggunakan teknik tes. Teknik tes ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait hal-hal seperti ini. Misalkan hasil belajar kognitif, hasil belajar psikomotorik, atau hasil belajar afektif. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui bagaimana bakat seseorang atau bakat siswa. Maka teknik pengumpulannya bisa juga menggunakan teknik tes bakat. Atau mungkin pada sebuah lembaga pendidikan ada peneliti yang ingin meneliti tentang bagaimana minat belajar. Maka salah satu teknik pengumpulan data itu bisa menggunakan tes minat. Nah, seperti apa bentuk instrumen penelitiannya? Maka bila teknik pengumpulannya menggunakan metode tes, maka instrumen penelitiannya atau alatnya yaitu bisa kita sebut dengan tes atau berupa soal-soal tes. Misalkan kalau jika pada metode tes hasil belajar kognitif, maka kita bisa menyebutnya dengan tes prestasi atau tes hasil belajar kognitif atau tes hasil belajar psikomotorik dan sebagainya. Kemudian bila kita ingin mendapatkan data terkait bakat dengan menggunakan metode tes, maka instrumennya kita bisa menggunakan tes bakat dan seterusnya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh tes hasil belajar kognitif. Di sini pada sebuah penelitian yang diselenggarakan pada sebuah SMK ya, dengan kompetensi keahliannya yaitu teknik komputer jaringan, ada sebuah tes yang disebut dengan post test, berarti tes yang dilakukan di akhir pembelajaran seperti itu ya. Tes ini berbentuk pilihan ganda. Nah, sebelum membuat tes, apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti? Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan kisi-kisi tes. Hal ini penting karena kisi-kisi tes ini menjadi pedoman bagi peneliti agar tes yang dibuat tidak kemana-mana. Artinya kemana-mana itu fokus ya pada hal apa yang akan ditanyakan. Bahasanya mungkin tidak gelambiar kemana-mana seperti itu. Nah, kemudian bila kita menyiapkan tes seperti tes hasil belajar kognitif ini, maka perlu ada pedoman penskoran sebagai acuan kita bagaimana menentukan hasil ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu kita juga menyiapkan pedoman atau kunci jawaban. Nah, oke, sebelum ke slide berikutnya kita ada satu hal yang tertinggal yaitu sebelum instrumen tes ini digunakan maka peneliti perlu melakukan beberapa pengujian. Hal ini penting. Yang pertama yaitu validitas instrumen. Jadi kita perlu menguji seberapa valid tes ini. Kemudian kita juga perlu
menguji reliabilitas instrumen. Karena berkaitan dengan hasil belajar, maka tes-tes atau soal-soal tes yang disusun perlu juga kiranya kita ketahui tingkat atau taraf kesukaran soal. Kemudian ada beberapa yang membutuhkan informasi terkait daya pembeda. Ini juga bagus sekali bila kita bisa melakukan pengujian sampai pada tahapan daya pembeda. Jadi bila pada soal tes hasil belajar kognitif, biasanya daya pembeda ini digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi seberapa kuat soal ini dan dalam membedakan siswa yang pandai, kemampuannya sedang ataupun kemampuannya rendah. Seperti itu. Oke, berikutnya kita kepada teknik pengumpulan wawancara yang instrumen penelitiannya kita sebut dengan pedoman wawancara. Nah, teknik pengumpulan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait studi pendahuluan atau bisa juga untuk mengetahui hal-hal terkait responden secara mendalam dengan jumlah respondennya sedikit. Jadi pada penelitian-penelitian biasanya salah satu cara untuk mengumpulkan data awal atau kita sebut dengan studi pendahuluan itu bisa dengan menggunakan teknik wawancara. Tetapi teknik wawancara ini tidak hanya digunakan untuk studi pendahuluan. Pada beberapa jenis penelitian lain, teknik wawancara ini memang digunakan untuk mendapatkan data. Misalkan pada penelitian kualitatif, seperti menganalisa kesulitan belajar, maka peneliti memerlukan teknik wawancara untuk mengetahui apa-apa saja kesulitan belajar yang dialami oleh siswa untuk penelitian di bidang pendidikan, itu contoh. Dan juga ada beberapa penelitian lain yang juga menggunakan teknik wawancara. Ada beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur, ya. Nah, bentuk instrumen penelitian kita sebut dengan pedoman wawancara. Ada beberapa contoh instrumen pedoman wawancara. Ya. Pedoman wawancara terstruktur berisi pertanyaan tertulis yang sistematis, dan pedoman wawancara tidak struktur hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Oke, berikutnya selain teknik pengumpulan data menggunakan tes tadi, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, ada juga teknik pengumpulan data menggunakan metode angket atau metode kuesioner. Yang mana bentuk instrumen penelitiannya kita sebut dengan angket kuesioner. Apa itu kuesioner? Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jadi bentuk instrumen penelitian angket atau kuesioner ini bisa berbentuk pertanyaan atau bisa berbentuk pertanyaan. Oke ya, seperti halnya yang tertulis di sini, angket kuesioner itu adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Ada beberapa macam bentuk angket yang saya berikan contoh di sini adalah angket kuesioner terbuka, ada juga kita sebut dengan angket kuesioner tertutup. Nah, ini dia contoh angket respon. Angket respon terhadap pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Jadi ini salah satu contoh saja yang saya ambil. Angket respon ini diisi dengan cara memberikan tanda checklist ya. Sangat tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju. Dan di sini berupa pernyataan.
Nah, bila bentuknya seperti ini, kita bisa mengkategorikan ini sebagai salah satu contoh angket respon tertutup karena kita sudah memberikan beberapa pilihan-pilihan jawaban. Ya. Nah, sebelum mengaplikasikan angket yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama, seperti halnya tes, ya, kita perlu menyiapkan juga kisi-kisi angket. Karena ini sebagai pedoman kita dalam menyusun angket. Kemudian yang kedua kita menyusun angket, yang ketiga baru kita memvalidasi angket respon ini. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi angket, ya. Kisi-kisi angket respon siswa terhadap pembelajaran. Jadi aspeknya apa saja, kemudian indikatornya seperti apa, dan nomor butir. Nomor butir ini positif atau negatif, artinya pernyataannya itu pernyataan positif ataukah dia pernyataan negatif. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, metode observasi, dan bentuk instrumennya yang kita sebut dengan lembar observasi atau pedoman observasi. Jadi, teknik observasi ini juga kita gunakan dalam mengumpulkan data yang tidak terbatas pada orang sebagai sumber data. Bila kita tengok ke belakang, oke, ke belakang slide gitu ya, bukan di belakang Anda. Nah, kalau pada wawancara atau pedoman wawancara, ini kita gunakan kepada responden orang. Sedangkan untuk observasi, teknik ini tidak hanya digunakan terhadap objek yang berupa orang, tetapi juga bisa terhadap objek berupa alam ataukah proses kerja. Jadi tidak hanya berkaitan dengan seseorang saja, tetapi bisa berkaitan dengan proses kerja, gejala alam, dan hal-hal yang memang ingin kita amati. Kemudian bentuk instrumennya adalah kita sebut dengan pedoman atau lembar observasi yang berisi sebuah daftar atau jenis kegiatan atau hal-hal yang mungkin timbul atau yang akan Anda amati. Oke, ini adalah salah satu contoh rubrik lembar observasi ya. Ini contoh rubriknya. Nah, rubrik itu diperlukan juga untuk menilai atau menentukan hasil dari lembar observasi itu sebagai pedoman, gitu ya. Jadi misalkan sebagai contoh di sini untuk di dunia pendidikan, indikator aktivitas siswa yang ingin diamati adalah memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, maka kita membuat sebuah rubrik bagaimana observer mengisi lembar observasi itu. Seandainya di sini siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru, maka observer akan mengisi pada lembar observasi dengan skor 1. Bila aktivitas siswa yang sedang diobservasi adalah terdiri atas memperhatikan penjelasan, kemudian siswa itu juga menunjukkan sikap rasa ingin tahu dan mencatat penjelasan dari guru, maka observer bisa mengisi lembar observasi aktivitas siswa tersebut dengan skor 5. Nah, itulah pentingnya lembar observasi itu juga harus memiliki rubrik penskoran. Oke, berikutnya ada metode dokumentasi dan pedoman dokumentasi. Jadi teknik pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan metode dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, foto, ya, dokumen, peraturan, notulen, catatan, dan sebagainya. Kalau foto ini bukan benda tertulis ya, nah, tapi ini juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber data dengan metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi dapat dilakukan dengan cara
menyiapkan pedoman dokumentasi dan checklist atau daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya itu apa saja. Nah, bentuk instrumen penelitiannya kita sebut dengan pedoman dokumentasi. Ya, ini ada salah ketik ya. Maaf. Nah, pedoman nomor observasi itu apa? Berisi garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Tetap semangat belajar, belajar apapun, belajar dari manapun, dan belajar kapanpun. Salam Long Life Education. Dari saya, Arista Kartika Sari, untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.